Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Haha Ayo Belajar. Di video ini akan membahas tentang adaptasi fisiologis. Pada saat musim dingin, cuaca dingin, sudah pasti akan selalu buang air kecil. Kadang-kadang berusaha berselimut supaya hangat. Nah, sering buang air kecil saat cuaca dingin ini merupakan salah satu bentuk adaptasi fisiologis tubuh makhluk hidup. Nah, pada video ini akan membahas adaptasi fisiologis. Nah, sebenarnya apa sih adaptasi itu? Adaptasi itu nama lainnya adalah penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, untuk secara umum, adaptasi itu sendiri adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, ada 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, ada adaptasi tingkah laku. Pada video ini akan membahas adaptasi fisiologis, tapi khusus untuk pada manusia. Nah, adaptasi fisiologis itu disebut adaptasi pada fungsi bagian tubuh tertentu atau penyesuaian fungsi alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Adaptasi fisiologis pada manusia itu, ambil satu contoh, mata manusia itu mampu menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Ketika di tempat gelap, maka pupil kita akan membuka lebar, dan sebaliknya di tempat yang terang, pupil kita akan menyempit. Melebar atau menyempitnya pupil mata itu termasuk adaptasi fisiologis. Nah, tujuannya apa? Agar untuk mengatur intensitas cahaya. Oke, ini ada gambaran di mana mata itu kan sebagai salah satu indera, yaitu indera penglihat. Bisa kalian perhatikan, apabila kita melihat kondisi gelap atau tidak silau banget, maka artinya normal itu, maka otot radial iris akan berkontraksi sehingga pupil akan kelihatan lebar. Tapi apabila kita melihat misalnya suasana terang sekali, kadang-kadang menyilaukan, maka otot radial iris akan berelaksasi sehingga pupil kelihatan menciut ya, atau menyempit begitu. Bisa lihat di gambar ini adalah normal, dimana kalian perhatikan pupil kelihatan lebar itu ya. Ini kalau misalkan melihat cuaca atau suasana terang sekali, itu pupil tidak melebar itu ya. Itu kondisi pupil apabila melihat melihat suasana terang dan suasana gelap. Itu termasuk adaptasi fisiologis pada manusia untuk bagian mata bila melihat cahaya terang dan gelap. Yang berikutnya adalah jumlah sel darah merah pada manusia yang tinggal di pegunungan itu lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang tinggal di pantai atau dataran rendah. Ini mengapa? Kadar oksigen di dataran tinggi itu lebih rendah, sehingga orang yang tinggal di pegunungan memerlukan jumlah eritrosit lebih banyak. Eritrosit tentunya kalian tahu adalah sel darah merah, di mana sel darah merah itu ada hemoglobin atau Hb, zat warna merah darah, yang mana Hb atau hemoglobin adalah yang bertugas mengikat gas
antara lain gas oksigen. Kemudian mengapa di dataran tinggi itu kadar oksigennya lebih rendah? Karena apa? Tekanan udara di pegunungan lebih rendah. Karena ada penurunan tekanan diakibatkan posisi gunung yang berada jauh lebih tinggi, maka massa udara di daerah pegunungan pun lebih rendah, sehingga kandungan oksigennya menjadi lebih rendah ya, tapi untuk temperaturnya tetap. Atau tekanan udara semakin tinggi, semakin ke atas, maka akan semakin berkurang tekanan udaranya dan tingkat oksigennya semakin sedikit, sehingga orang yang bertempat tinggal di daerah pegunungan, di dalam tubuhnya berusaha memproduksi jumlah sel darah merah untuk lebih banyak, sehingga Hb akan dengan banyak mengikat oksigen. Yang berikutnya, ukuran jantung para atlet rata-rata lebih besar daripada ukuran jantung orang kebanyakan. Mengapa demikian? Jantung para olahragawan, para atlet ini sudah terlatih untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh, sehingga apa? Aliran darah atlet lebih cepat karena aktivitasnya. Nah, ini mempengaruhi ukuran jantung menjadi lebih besar. Ini contoh olahragawan ya, lari-lari, ada angkat besi, ada bersepeda. Oke, yang berikutnya, pada saat udara dingin orang cenderung lebih banyak mengeluarkan urin, air seni, atau malam hari itu kan dingin, biasanya bangun tidur langsung ke kamar kecil ya. Itu adalah salah satu adaptasi fisiologis pada manusia. Mengapa terjadi demikian? Ketika suhu dingin, ginjal itu akan menyaring darah lebih banyak, sehingga urin yang dihasilkan akan lebih banyak. Kalian tentunya ingat, urin, air itu dari apa sih? Dari sisa metabolisme, yaitu dari oksidasi atau disebut respirasi sel internal. Di dalam sel itu kan ada gula, kemudian ada oksigen, reaksi menghasilkan energi atau ATP, dan sampahnya antara lain berupa H2O, air. Lah, air ini dibuang dalam bentuk keringat atau dalam bentuk urin. Nah, apabila cuaca dingin atau malam hari dingin, maka air tidak banyak keluar melalui keringat, tapi banyak keluar melalui ginjal. Nah, ginjal itu adalah tempat untuk penyaringan darah, sehingga air banyak keluar dari ginjal. Ini morfologi ginjal, ada satu pasang. Nah, atau tepatnya ini adalah anatominya. Saya tunjukkan, ini proses penyaringan darah di ginjal untuk menghasilkan urin, ditunjukkan dengan warna kuning ya. Ini sudah dibahas pada proses pembentukan urin, ada videonya. Oke, jadi adaptasi fisiologis itu merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan suatu lingkungannya. Melalui apa? Melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Dengan demikian tubuh kita menjadi sehat dan tentunya prima untuk bertahan hidup. Demikian, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.